Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan juga memperkuat semangat kebangsaan, tetapi juga menghadirkan berbagai aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Beragam kegiatan mulai dari perlombaan, bazar, festival, kegiatan kuliner, pertunjukan seni hingga berbagai acara masyarakat ikut mendorong mobilitas warga dan membuka peluang transaksi bagi pelaku usaha. Bagi UMKM, momentum 17 Agustus juga dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk, mendapatkan pelanggan baru, hingga memperluas pasar. Sektor kuliner, perdagangan, jasa, transportasi, serta ekonomi kreatif juga berpotensi ikut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi selama rangkaian perayaan kemerdekaan. Namun pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya dampak momentum 17 Agustus terhadap perekonomian Sumatera Selatan? Apakah peningkatan aktivitas masyarakat selama perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia benar-benar mampu meningkatkan omset UMKM dan perdagangan? Lalu sektor ekonomi apa saja yang paling merasakan dampaknya dan apakah peningkatan transaksi tersebut hanya bersifat sementara atau dapat memberikan efek ekonomi yang lebih panjang? Selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam dialog interaktif Palembang Menyapa, kita akan membahas tema pasca 17 Agustus, seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi Sumatera Selatan, UMKM, dan masyarakat. Dan saat ini telah tersambung bersama kita, ada kedua narasumber kita. Ada Pak Nur Haryadi SST MSI, statistisi ahli media BPS Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Nur Haryadi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Engga, selamat pagi Mbak Rahma, selamat pagi seluruh pemirsa RRI Pro 1 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Pak Nur Haryadi? Alhamdulillah, luar biasa Mbak Ega. Alhamdulillah baik. Dan Pak Nur Haryadi tidak sendirian pendengar ya. Ada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fata Palembang. Ada Ibu Rahmania MSI. Selamat pagi Bu Rahmania. Selamat pagi Mbak Ega, selamat pagi Pak Nur Haryadi. Nah, pada pendengar Pro 1 juga selamat pagi. Merdeka ya, masih dalam suasana kemerdekaan nih. Dan pendengar ya, seperti biasa kami ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan juga untuk dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, langsung saja kita mulai ya Pak Nur Haryadi dan Bu Rahmania. Bu Rahmania, saya izin ke Pak Nur Haryadi terlebih dahulu ya. Baik, Pak Nur Haryadi, secara umum nih, bagaimana BPS melihat pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat selama rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, Pak? Ya baik, Mbak Ega ya. Jadi memang ketika ada momen-momen perayaan ya bukan hanya perayaan HUT RI, tapi juga perayaan-perayaan misalnya Hari Besar Keagamaan atau hari besar lainnya. Tentu ini akan menimbulkan suatu aktivitas ekonomi yang lebih gitu kan dibanding dengan hari biasanya. Apalagi ketika kegiatan ini difasilitasi kan oleh pemerintah ya melalui festival atau bazar atau kegiatan lain, ya tentunya ini akan menimbulkan suatu kegiatan ekonomi yang lebih banyak lagi gitu, seperti itu. Baik, apakah momentum 17 Agustus ini Pak Nur Haryadi berpotensi memberikan dampak terhadap konsumsi dan transaksi masyarakat? Indikator ekonomi apa saja nih Pak yang bisa digunakan untuk mengukurnya? Ya, tentu saja ya. Baik ya, jadi ketika ada
suatu aktivitas ekonomi yang lebih ya. Jadi dari mobilisasi kan, dari pergerakan masyarakat gitu kan, dari sisi transportasi juga pastinya meningkat gitu kan. Kemudian dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dan dari perdagangannya, kemudian dari aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat gitu kan. Jadi kalau kita lihat beberapa indikator ya yang dikumpulkan dari BPS itu bisa terlihat dari aktivitas konsumsi ya, konsumsi Iya. rumah tangganya. Kemudian kita lihat dari pengumpulan data, kita ada pengumpulan data tingkat penghunian hotel ya, itu tiap bulan itu juga bisa kita bandingkan. Kemudian juga ada data transportasi ya, penumpang itu baik transportasi udara, transportasi darat maupun kereta api. Nah, itu bisa kita bandingkan di situ gitu. Baik, berarti apakah momen hari-hari besar seperti ini ya Pak ya langsung terbaca lonjakannya dalam pergerakan ekonomi harian di Sumatera Selatan nih Pak? Kalau secara statistik ya, karena kita kan mengumpulkan datanya itu periode Mbak. Jadi periode itu ada yang triwulan, ada yang secara bulanan gitu. Jadi tidak bisa kita melihat langsung apakah ini benar-benar karena faktor 17 Agustus. Iya. Tidak bisa kita melihat langsung, karena di dalam satu bulan itu ya bisa jadi ada aktivitas lain yang memicu ekonomi yang meningkat ya. Ya kayak misalnya di bulan Agustus ini kan selain 17 Agustus, mungkin minggu depan tuh ada libur lagi kan, Mbak. Iya. Atau perayaan Maulid ya, Maulid Nabi, bisa jadi itu juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melihat apakah memang dari 17 Agustus itu memang harus kita lihat pendataan yang lebih mendalam lagi khusus gitu untuk kegiatan 17 Agustus. Baik, Gitu, Mbak. kalau terkhusus pada momen perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia nih Pak ya, sektor ekonomi apa aja nih yang biasanya paling terdorong ketika terjadi peningkatan aktivitas masyarakat? Kalau kita lihat yang tahun ini Mbak ya, tahun ini kan kita lihat bahwa perayaan 17 Agustus itu di hari Senin ya, dari Iya. Senin ya. Jadi itu ada ada long weekend ya sebenarnya Mbak ya, dari Sabtu, Minggu, Senin, kemudian ditambah lagi hari ini juga sebagian besar ASN melaksanakan WFA gitu atau WFH. Nah, sehingga itu ada libur yang cukup panjang ya. Jadi selain momen 17-an juga ada momen libur panjang. Dan biasanya ketika momen libur panjang tersebut, yang pasti ya dari mobilisasi tadi ya, dari masyarakat mungkin yang dari daerah, dari kabupaten gitu kan, karena ada perayaan libur panjang ke Palembang, dari sisi transportasi tadi itu ada peningkatan gitu kan. Kemudian dari sisi akomodasi tadi kan, perhotelan juga ada peningkatan juga gitu. Kemudian kalau kita lihat kemarin tuh Mbak tanggal 17 itu kan banyak sekali ya promo-promo ya. Iya. Kalau kita lihat ya baik secara offline ya maupun di marketplace secara online juga banyak sekali itu promo-promo diskon-diskon gitu kan. Jadi ya itu juga akan memicu transaksi ya dari sektor perdagangan tadi kan, itu akan memicu. Kemudian dari makan minum tadi ya di gerai-gerai restoran itu juga banyak promo. Ya tentunya itu di sektor-sektor ya itulah yang memicu ekonomi lebih tinggi gitu Mbak. Baik, kalau dibandingkan dengan hari atau periode biasa ya Pak Nur Haryadi ya, seberapa signifikan nih Pak potensi peningkatan transaksi masyarakat pada momentum seperti ini? Jadi ya kita tidak bisa menyimpulkan ada pelonjakan yang sangat tinggi ya. Nah, tapi itu perlu kita melakukan survei khusus terhadap pelaku usaha ya dan juga masyarakat ya, seberapa banyak omset yang mereka dapat meningkat dibanding dengan periode sebelumnya. Ya, tapi kalau kita lihat ya secara kasat mata ya, kalau kita lihat di jalan itu juga kan banyak ya pedagang-pedagang musiman, pedagang bendera, pedagang atribut gitu. Kemudian tentunya ada lomba-lomba 17-an kan meriah dengan kostum-kostum yang beragam gitu ya. Tentunya itu akan memberi kondisi ekonomi yang lebih gitu kan dibanding hari biasa gitu. Baik, Pak Nur Haryadi, kita beralih ke Bu
Rahmania sebentar ya. Kita lanjutkan lagi nanti untuk Ibu Rahmania nih sebagai akademisi dari perspektif Nah, ekonomi. Mengapa nih Bu kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini dapat menjadi salah satu penggerak ya aktivitas ekonomi masyarakat? oke, terima kasih Mbak Ega. Eh, Kalau misalnya dari perspektif ekonomi ya, mengapa kegiatan perayaan ulang tahun ini bisa menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat? Karena perayaan ini ketika kegiatan seperti festival, bazar, kemudian lomba ataupun pertunjukan seni ataupun acara-acara kuliner lainnya artinya meningkatkan interaksi ya serta Hmm. pengeluaran masyarakat ya. Karena kenapa? Ketika masyarakat berkumpul, mereka tidak hanya menikmati acara, Hmm. tetapi juga membeli makanan, minuman ataupun jualan-jualan pakaian gitu ya ataupun souvenir menggunakan apa jasa juga ya tadi dilihat kita lagi liburan tadi juga ada transportasi atau juga lebih ke yang lebih luasnya itu ke hotel ya seperti Hmm. kata Pak Nur Haryadi tadi ya berarti jadi secara ekonomi eh, apa adanya peningkatan konsumsi ya peningkatan konsumsi tersebut bisa menambah permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, karena konsumsi apa rumah tangga ini merupakan komponen yang besar ya dalam perekonomian Indonesia ya sekitar 53 sampai 55% PDB kita itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, dalam beberapa periode terakhir ini apa kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai bukan hanya kenaikan konsumsi kenaikan konsumsi ya tapi Hmm. juga momentum untuk meningkatkan UMKM kita ya kita dapat mendorong aktivitas ekonomi kita melalui UMKM jadi pemerintah juga bisa memasukkan eh, ulang tahun kemerdekaan ini sebagai upaya untuk memperkuat konsumsi secara Hmm. domestik. Demikian, Mbak Ega. Baik, Bu Rahmania, kalau kita melihat situasi persis ya di H+1 hari ini, euforia perayaan mulai berangsur normal ya Bu ya bisa dikatakan. Bagaimana kita membaca pola perilaku konsumsi masyarakat kemarin? Apakah lonjakan belanja tersebut murni didorong oleh kebutuhan perayaan atau ada faktor emotional spending nih Bu? Baik, Bu Rahmania, apakah suara saya terdengar? Oke, sepertinya termute kembali ya. Jadi dari apa sisi UMKM kita memang keuntungan terbesar dari momentum perayaan ini selain meningkatkan omset juga bukan hanya penjualan ya pada saat Hmm. acara ya tetapi kesempatan bagi UMKM untuk untuk memperoleh pelanggan baru ya meningkatkan pengenalan produk atau sebagai promosi lah ya untuk menguji produk mereka itu apakah diterima atau tidak dan bisa juga bagi kesempatan bagi UMKM ini untuk membangun ya jaringan usaha mereka dari bazar-bazar ya seperti festival tadi kesempatan bertemu langsung ya dengan konsumen. Jadi UMKM ini eh, apa eh, eh, momentum ulang tahun ini adalah sebagai sarana promosi, kemudian sarana pemasaran bagi UMKM ya, bukan sekedar sebagai tempat transaksi saja, tapi jadi mereka bisa memperoleh pelanggaran baru ya. Jadi bisa berpengaruh ke jangka panjang juga. Baik, Bu Ramani, apakah peningkatan transaksi ya selama momentum 17 Agustus ini dapat disebut sebagai pertumbuhan ekonomi? Atau lebih tepat kita menyebutnya sebagai peningkatan aktivitas konsumsi sementara nih Bu? Bu Rahmania ini sepertinya termute, silakan di unmute dulu Bu. Bu Rahmania? Baik, apakah pertanyaan tadi terdengar Bu?
Silakan di-unmute Zoom-nya Bu Rahmania karena kami tidak bisa menangkap suaranya, Bu. Jadi ya memang apa peningkatan eh, peningkatan transaksi ini selama kegiatan ini memang sebagai peningkatan mobilitas ya dan aktivitas masyarakat pada momentum 17-an ya, terutama ketika banyak orang berkumpul, festival, bazar atau kegiatan masyarakat tadi. Namun peningkatan ini tidak bisa tidak serta merta ini tidak serta merta berlangsung lama ya. Ini hanya sifatnya hanya sementara. Tadi menyikapinya dengan pintar, memanfaatkan momentum ini sebagai mencari pelanggan baru ataupun mencari relasi-relasi baru sehingga ini bisa berkelanjutan sustainability ya. Baik, kami mengajak pendengar ya untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711 3699977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Saya kembali ke Pak Nur Haryadi nih Pak. Kalau kita berbicara mengenai UMKM, bagaimana cara mengukur apakah momentum 17 Agustus ini benar-benar meningkatkan omset pelaku usaha nih Pak? Silakan di-unmute terlebih dahulu, Pak. Ya, baik ya. Kalau kita bicara terkait dengan UMKM ya, memang kalau berdasarkan data sensus kita ya, bahwa sebenarnya 90% lebih gitu kan, 90% lebih bahwa pelaku usaha ini adalah UMKM gitu. Jadi hanya sebagian kecil saja yang kategori sebagai usaha menengah besar. Jadi memang ketika kita melihat UMKM dengan jumlah yang besar, ketika kita mau melakukan pengukuran, ya tentunya kita harus melakukan survei, gitu kan, survei kepada pelaku usaha UMKM tadi. Gitu, apakah benar-benar terjadi perubahan baik dari omsetnya, gitu kan, dan penjualannya dari sebelum acara 17 dan ketika acara 17 dan juga setelah acara 17 Agustus gitu kan berlangsung gitu. Jadi memang kalau kita mau mengukur itu perlu survei lebih lanjut lagi gitu Mbak. Untuk, ya. Baik, berarti kalau data mengenai perubahan transaksi ataupun pendapatan UMKM sebelum, selama, dan setelah momentum perayaan hari ulang tahun itu tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Kalau di kami memang tidak ada survei khusus. Gitu. Baik, apakah peningkatan transaksi masyarakat selama momentum kemerdekaan ini Pak Nur Haryadi juga dapat berdampak nih terhadap tenaga kerja ataupun penyerapan tenaga kerja nih Pak? Iya, tentu saja Mbak, karena ini kan multiplier effect ya. Jadi ketika ada peningkatan permintaan dari masyarakat, ya tentunya akan membutuhkan faktor produksi yang lebih gitu kan. Jadi ada peningkatan dari jumlah tenaga kerjanya gitu. Ketika permintaan meningkat, kita perlu menambah tenaga kerja. Kemudian juga kalau kita lihat juga banyak usaha-usaha musiman ya Mbak, yang saya bilang ya, kalau kita lihat di jalan itu kan banyak pedagang-pedagang jual bendera dan atribut. Nah itu juga kan membuka lapangan pekerjaan yang baru ya bagi masyarakat gitu. Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu ya Pak Nur Haryadi dan Bu Rahmania. Kita sudah tersambung dengan pendengar kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Iyana di Muara ini. Di Muara ini ada siapa? Iyana. Riana. Iya. Riana di Muara Enim, silakan. Ya ini perekonomian judulnya. Ya, kita bahas tentang dampak perayaan 17 Agustus terhadap ekonomi UMKM dan masyarakat nih Pak. Iya, oke begini Mbak ya. Kalau pendapat saya Mbak ya. Kalau pendapat saya, kita lihat dulu sumber kehidupan, wilayah-wilayah, apa sumber kehidupannya. Apa dia persawahan, apa pertanian, apa perkawinan, apa persawitan, dan pokoknya banyaklah bidangnya itu. Jadi tolong ditingkatkan gimana supaya mendapatkan hasil yang baik, bisa mengurangi pengangguran. Nah, kita aja Mbak ya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanggapan nih Pak Buya dari Muara Enim, dari Pak Riana tadi. Katanya lihat dulu dari sumber kehidupan wilayah-wilayah, apakah dia persawahan, pertanian, ditingkatkan menjadi hasil yang lebih baik. Mungkin ada kaitannya dengan perayaan 17 Agustusan dan dampak ekonominya. Ini gimana Pak Nur Haryadi, bisa ditanggapi? Iya, baik ya. Kalau kita bicara struktur ya, struktur ekonomi ya, di Muara Enim ya. Iya, di Kalau di Muara Muara Enim. Enim itu memang kita lihat struktur, dia itu struktur utama ekonomi di Muara Enim adalah di sektor pertambangan. Utamanya adalah batu bara gitu. Jadi memang kalau di Muara Enim itu sekitar 60% lebih gitu kan ekonomi itu ditopang oleh batu bara. Jadi ketika masyarakat ya mungkin banyak masyarakat juga yang menggantungkan pekerjaannya di sektor pertambangan ini ya. Jadi ketika itu meningkat, ekonomi secara daerah wilayah Muara Enim juga pasti akan meningkat ya. Tetapi untuk daerah-daerah lain ya mungkin yang dari sektor utamanya adalah pertanian ya, kayak misalnya di Banyu Asin atau di Oki, itu sektor utamanya adalah pertanian ya. Jadi untuk meningkatkan ekonomi di suatu wilayah tersebut ya berarti di sektor ekonominya itu yang harus kita tingkatkan gitu. Baik. Bu Rahmania, ada yang ingin ditambahkan tidak nih Bu terkait dengan tanggapan ataupun pendapat dari Bu Riana, Pak Riana di Muara Enim? Bu Rahmania. Baik, Bu Rahmania, apakah masih tersambung nih Bu? Baik, Mbak Eka. Mohon maaf ya, saya ini agak low dia, kameranya saya matikan saja. Baik. Jadi kalau saya melihat sebagai ekonomi ya 17 Agustus untuk ekonomi ya kesempatannya bagaimana, kemungkinan di suatu daerah, contohnya tadi di Muara Enim, jadi yang paling strategis untuk peningkatan ekonomi menurut saya kuncinya bukan dari proses pertama, tapi menggunakan kekuatan pertambangan tadi ya untuk bangun sektor lain agar ekonomi Muara Enim itu lebih tetap beragam. Jadi bukan hanya pertambangan, tapi sektor-sektor lain juga pasti berpengaruh ya. Kalau di pertumbuhan data di provinsi Kabupaten Muara Enim sekitar 5,42% itu justru peningkatan tertinggi, pertumbuhan tertinggi itu bukan dari pertambangan, tapi perdagangan ataupun secara besar ataupun eceran ya. Kemudian akomodasi, makanan dan minuman. Jadi kita tidak melihat dari pertambangan tadi saja. Jadi masyarakat lain yang bukan berpenghasilan sebagai tambang itu juga berpengaruh ya. Jadi masih walaupun struktur ekonomi Muara itu masih sangat terkonsentrasi pada pertambangan dan penggalian ya, mungkin pengolahannya juga atau pertanian, kehutanan serta perikanannya pun juga meningkat ya sekitar 6,26% ya. Jadi menurut saya selain dari pertambangan, sektor lain pun bisa berkesempatan untuk meningkatkan perekonomian. Seperti itu Mbak Eka. Baik, kita terima penelpon selanjutnya yang sudah tersambung bersama kita di 369977. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, saya Anggara di KM 7. Anggara di kilometer 7, silakan. Ya, mohon izin bertanya kepada narasumber ya. Kita kan sekarang tuh memasuki pasca dari 17 Agustus ini ya. Nah, tentunya banyak pedagang musiman seperti telur abang, kemudian telur ukan, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira bagaimana para pedagang musiman ini tetap bertahan mempromosikan dagangan, walaupun bukan di momen tertentu seperti di tanggal 17 Agustus kemarin? Terima kasih. Baik, terima kasih Anggara di kilometer 7. Baik, mungkin silakan untuk Pak Nur Haryadi terkait dengan pedagang musiman nih Pak. Iya, memang banyak ya pedagang musiman menjelang 17 Agustus ini ya. Jadi memang itu jadi momen tersendiri lah. Jadi ketika itu nantinya dijadikan modal gitu kan untuk usaha berikutnya. Jadi ketika
musiman itu berakhir, ya bisa beralih ke usaha lainnya di luar usaha musiman tadi gitu. Dan juga mungkin ketika kita berinteraksi dengan masyarakat ya, dengan pembeli, kita bisa mendapat pelanggan baru tadi ya, dapat pelanggan baru, kemudian dapat modal baru. Nah, itu bisa menjadi modal untuk usaha-usaha berikutnya gitu. Mungkin itu, Mbak. Baik, Bu Rahmania, bagaimana nih Bu terkait dengan fenomena ya pedagang musiman yang mungkin dagangannya laris nih saat 17 Agustusan, tapi setelah itu harus menghadapi tantangan lainnya nih Bu. Baik, terima kasih Mbak Ega. Jadi mungkin betul ya, pasca terbesar 17 Agustus itu permintaan tentang atribut-atribut itu jadi tiba-tiba hilang ya. Jadi saat ramai ya banyak gitu ya, pembelinya banyak, begitu lomba selesai barang-barang tadi terbengkalai gitu. Jadi menjadi sulit dijual ya. Tapi ini bukan berarti perdagangannya itu tidak bagus ya. Mungkin model usahanya itu kita jangan terlalu tergantung pada satu momentum saja ya. Jadi kalau berdasarkan pandangan saya, kalau misalnya pada saat ramai ya, mungkin dari pedagang musiman tadi bisa menjadi sustainability tadi, mereka jangan langsung dihabiskan keuntungan 17 tadi ya. Jadi saat ramai pedagang sebaiknya menyisihkan keuntungan tadi ya untuk bisa memutar modal tadi menjadi keuntungan ataupun menjadi dana cadangan ke momentum selanjutnya. Setelah 17 kan ada Lebaran, ada Tahun Baru, ada Natal gitu ya. Jadi memanfaatkan momentum tersebut. Nah, selain dari momentum tadi ya, masyarakat itu bisa mengalihkan stok-stok tadi, misalnya dari bendera tadi jadi dekorasi rumah atau perlengkapan sekolah atau sebagai aksesoris atau sebagai kerajinan, atau stok-stok tadi bisa menjadi dekorasi acara ya yang tidak terkait dengan acara 17 Agustus ya. Kemudian kalau memang tidak relevan ya, kita ini cuci gudang atau di sel cepat ya, jangan disimpan terlalu lama. Jadi kalau dia di diskon itu kan mungkin lebih banyak lebih baik ya, marginnya kecil daripada modal tadi mati di gudang ya. Jadi pedagang tadi bisa menjual barangnya tadi secara murah gitu ya, jadi nggak tertimbun saja. Kemudian mungkin kita mencari musim selanjutnya ya setelah 17 Agustus gitu ya, bisa Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, itu tahun baru ya. Jadi jangan menunggu barang 17 itu habis dulu baru pikir besok jual apa. Nah, dari yang runtutan tadi kita dari modal tadi kan pedagang tadi bisa beralih misalnya saat 17 itu jual bendera, nanti jual es teh gorengan atau sosis bakar gitu ya. Itu jangan berhenti ya, bisa menjadi bukan hanya pada saat 17 jajanan tadi, bisa kita alihkan ke jajanan sore atau pesanan gitu ya, pesanan pada saat rapat-rapat atau catering kecil atau snack gitu ya. Jadi tidak mati pada saat di 17 Agustus saja. Jadi masyarakat itu memanfaatkan. Nah, pada saat 17 Agustus itu jangan hanya menjadi momen untuk menjual saja, tapi mereka manfaatkan pedagang tadi manfaatkan momen tadi untuk menjual promosi, mencari promosi ataupun mengumpulkan data-data pembeli ya, sehingga masyarakat pedagang tadi itu mempunyai database, jadi bisa berkelanjutan, jadi bisa dipakai pada saat untuk penjualan selanjutnya. Seperti itu Mbak Ega. Baik, kami masih ajak pendengar ya untuk bergabung. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Bisa juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan kita sudah terima pertanyaan juga melalui WhatsApp ya Pak Nur Haryadi dan Bu Rahma
Di lingkungan saya, kegiatan 17 Agustus cukup besar dan warga diminta iuran. Selain, warga juga harus membeli perlengkapan lomba dan kebutuhan lainnya. Apakah pengeluaran seperti ini bisa dianggap sebagai penggerak ekonomi atau justru menjadi beban bagi sebagian keluarga? Pertanyaan dari Bu Lilis di kilometer 12. Silakan Bu Rahmania. Bu Rahmania, apakah masih tersambung? Ya, Ya, baik Mbak Ega. ya silakan Bu. Kalau ya beda-beda ya, iuran itu, iuran masyarakat itu bisa menjadi beban atau apa gitu ya, terutama kalau iuran itu diberlakukan terlalu sering ya, kemudian nominalnya juga tidak jelas ataupun manfaatnya juga tidak dirasakan secara langsung ya. Menurut saya, apa bukan hal yang buruk sebenarnya, tetapi tidak semua iuran itu buruk ya. Secara ekonomi yang perlu dilihat adalah beban bersih yang ditanggung rumah tangga itu apakah sebanding manfaatnya dengan yang diterima ya. Mengapa iuran terasa sebagai beban itu, misalnya satu keluarga itu dalam satu bulan bayar iuran RT 20.000, kebersihan 20.000, keamanan 20.000, kemudian ada kegiatan sosial pun nanti dimintain lagi, ataupun kegiatan 17 Agustus dimintain lagi. Nah, sementara iuran anak sekolah itu hanya 50.000. Jadi untuk keluarga misalnya pendapatannya yang hanya 3 juta itu ya, itu sekitar berapa persen itu, 6 persenan itu untuk iuran-iuran tadi ya. Kalau ditambah iuran lain ya berarti akan memberatkan ya. Jadi secara ekonomi persoalannya bukan hanya secara nominal ya, tetapi ada opportunity cost ya, atau uang yang digunakan untuk iuran ini tidak bisa digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga yang lain ya, ataupun bisa menjadi menambah modal usaha, menabung, ataupun membayar utang ya gitu ya, seperti itu. Baik, Pak Nur Haryadi, ada yang mau ditambahkan nih Pak terkait pertanyaan Bu Lilis tadi di kilometer 12? Iya, terima kasih ya Bu Lilis pertanyaannya tadi. Nah, jadi memang kalau iuran itu biasanya sifatnya sukarela ya, sukarela Mbak ya. Jadi mungkin ada yang merasa terbebani, mungkin tidak. Jadi kalau secara ekonomi ya, kalau ekonomi keluarga ya mungkin kalau iurannya besar dan sifatnya wajib, ya dia pasti akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga tadi gitu. Tapi kalau kita bicara terkait dengan ekonomi wilayah gitu kan, kewilayahan, jadi iuran yang disumbangkan tadi itu kan uangnya juga diputar gitu kan. Biasanya kan juga untuk dibelikan untuk acara 17-an ya, dibelikan konsumsi atau dibelikan atribut gitu. Tapi secara ekonomi ya tetap berjalan gitu, tetap berjalan karena ada transaksi ekonomi di situ gitu. Dan tentunya ketika kegiatan itu besar dan terakumulasi secara banyak, ya akan meningkatkan ekonomi secara wilayah yang tadi gitu. Itu Mbak. Baik, kita beralih ke YouTube. Sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ya di kanal YouTube kami di Peru 1 RRI Palembang. Pertanyaan pertama dari @auroranur1603. Kira-kira event atau momen kayak gimana lagi di Sumatera Selatan yang bisa dibikin rame kayak 17-an biar UMKM kecil kayak kami ini bisa sering-sering panen rezeki. Gimana nih Pak Nur Haryadi, kalau dari pantauan data-data sebelumnya nih Pak ya, momen-momen seperti apa yang bisa jadi peluang? Kalau di Palembang ini sebenarnya sudah cukup baik ya Mbak ya, pemerintahnya tuh sangat mendukung UMKM ya. Ya kita lihat ada program Car Free Day ya, Car Free Day yang sebelumnya di Kamangiwa, kemudian diperluas ya sampai Ampera, kemudian ada juga kegiatan Car Free Night ya. Itu kan juga memunculkan UMKM baru di situ ya, pusat keramaian baru, dan pemerintah juga memfasilitasi ya tempat-tempat untuk tiap UMKM kan memasarkan produknya gitu. Itu Mbak. Baik, Bu Rahmaniyah, gimana nih Bu? Ada event atau momen apa lagi yang bisa menjadi peluang ya untuk para pelaku UMKM ini? Ya, banyak sekali ya. Mungkin selain 17 Agustus nanti ke depannya akan ada Natal, Tahun Baru, ataupun Maulid Nabi ya. Kemudian ada anak masuk sekolah gitu ya, Valentine, Hari Ibu, hari anak, adik bapak. Sebenarnya itu bisa dijadikan momentum untuk penghasilan ya, dari yang kecil sampai yang besar. Itu Mbak Ega.
Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari @anggara YT31. Apakah 17-an ini mampu menggerakkan ekonomi dan membantu UMKM lokal? Apakah dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat dalam jangka panjang atau hanya sebatas peningkatan transaksi selama perayaan? Mungkin silakan Bu Rahmania. Ya, ya, terima kasih pertanyaannya ya. Untuk momen 17 Agustus ini bisa mampu meningkatkan ekonomi ya. Jadi karena bisa menjadi pemicu peningkatan ekonomi jangka panjang. Tetapi eh, bukan karena perayaannya itu ya. Dampak jangka panjang itu muncul kalau 17 Agustus ini digunakan untuk membangun pasar. Seperti saya katakan tadi bahwa masyarakat UMKM itu bisa menjual merek ataupun menarik pelanggan. Jadi pada saat beli itu di-maintain terus pembelinya itu. Jadi masyarakat bisa membuat jaringan usaha kemudian meningkatkan kapasitas UMKM tadi ya. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Nur Haryadi, bagaimana nih Pak? Ada yang mau ditambahkan? Iya, setuju dengan Bu Rahma tadi ya. Jadi ini jadi momentum ya, momentum untuk UMKM ya, untuk tadi ya menambah modalnya, kemudian menambah jaringan dengan pelanggannya. Jadi ketika momen ini selesai, usahanya itu tetap berlanjut ya, tidak hanya di satu momen ini saja. Gitu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Ed Wirya. Apa tantangan yang biasanya dihadapi UMKM dalam memanfaatkan momentum perayaan 17 Agustus? Silakan Bu Rahmania. Baik, beda-beda ya tantangannya ya. 17 Agustus ini kita sekarang berkejaran dengan ya kenaikan BBM atau itu ya, kalau dari kita lihat dari perspektif ekonomi, tantangan UMKM memang saat memanfaatkan momentum 17 Agustus ini bagaimana mengubah lonjakan permintaan sementara itu menjadi keuntungan yang sehat serta berkelanjutan ya. Jadi bukan hanya saat ini saja ya. Untuk konteks di Sumatera Selatan tadi mungkin kalau dari sistem perencanaan daerah sendiri mungkin mengidentifikasi persoalan UMKM ini seperti keterbatasan modal, akses pemasaran ataupun keterampilan manajemen. Ini jadi aspek yang penting ya. Jadi modal dan kemampuan untuk menambah stok ini adalah tantangan yang paling besar. Jadi menjelang 17 Agustus ini permintaan makanan, hadiah lomba atau berbagai kebutuhan UMKM itu harus mengeluarkan modal dulu dan memproduksi barang. Jadi masalah terbesar itu adalah masalah dari modal ya, atau kemampuan menambah stok ya oleh pedagang ya. Kemudian masalah selanjutnya mungkin persaingan semakin tinggi. Jadi 17 Agustus memang kita pasarnya ini jadinya heterogen ya, pasarnya jadi menarik sehingga UMKM itu menjual produknya itu yang awalnya mereka itu latar belakangnya tidak menjual bendera, jadinya yang heterogen menjadi homogen ya. Jadi tadinya tidak menjual bendera, jadi sekarang persaingan semakin tinggi karena sama itu apa yang dijualnya itu. Jadi misalnya ada 20 penjual makanan di satu lokasi, seblak semua gitu ya, bakso semua gitu ya. Ataupun banyak yang menjual kaos kemerdekaan di satu tempat itu, misalnya ada 5-6 pedagang itu sama penjualnya itu, jual kaos semua. Minuman juga sama seperti itu, kemudian bendera, dekorasi sama. Jadi akibatnya berlaku persaingan harga dari masyarakat yang tadinya menjualnya macam-macam, sekarang jadi satu fokus saja. Jadi dari persaingan tadi ya, UMKM itu bisa terjebaknya kenapa? Kalau misalnya banyak yang jual, jadi mereka tuh lomba-lomba untuk nurunin harga ya, jadi marginnya turun ya, kemudian omsetnya jadi lebih kecil. Nah,
Jadi tantangan terbesar UMKM ini yang pertama modal, persaingan harga. Adapun tantangan ketiga itu permintaan itu hanya bersifat musiman ya, karena tantangan paling menarik itu eh, menjelang 17 Agustus itu yaitu permintaannya naik, omsetnya naik gitu ya. Karena permintaannya itu sementara, eh, jadi eh, jadi yang permintaan itu banyak bersifat musiman saja. Seperti itu Mbak Eka. Baik, itu terkait tantangan ya Bu ya. Kalau terkait strategi nih Ya. Bu ya, yang bisa dilakukan pelaku UMKM setelah momentum 17 Agustusan ini berakhir, agar penjualannya tidak kembali turun nih Bu, apa strateginya? Ya, yang tadi seperti saya katakan tadi, yaitu kita memperkenalkan merek ya, kemudian mengumpulkan pelanggan, balik lagi ke sana, pelaku UMKM itu memanfaatkan momen itu tadi, menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, itu ya, membuat kemasan menjadi lebih dikenali ya, itu jadi sebagai sarana promosi pada saat ketika 17 Agustus ini berlalu, mereka tetap bisa maintain pembeli tadi, Mm-mm. Baik, ini juga memperkenalkan ya merek, mengumpulkan pelanggan. banyak ya Bu ya strategi yang bisa dilakukan ya untuk Iya, mempertahankan, iya, terutama untuk seperti itu. memperkenalkan brand tadi Bu ya. Betul, Baik, Mbak Eka. ini pertanyaan selanjutnya dari Irham Benculen 2226. UMKM musiman tidak begitu berdampak dengan ekonomi rakyatnya. Isendentil saja sifat sesaat yang perlu sebenarnya kontinuitas. Gimana nih Pak Nur Haryadi menanggapinya? Pendapat atau opini dari Pak Irham dari YouTube kita? Iya, memang seperti tadi itu Mbak ya. Jadi kalau ketika ada perayaan, ya itu jadi momentum kita gitu kan untuk menambah permodalan ya. Karena memang tadi disebut Mbak Rama bahwa faktor permasalahan utama dari UMKM itu biasanya di akses permodalan ya. Jadi dengan ada momentum 17 ini dengan menambahnya modal gitu sehingga bisa usaha itu bisa berkelanjutan ya ketika ada momen nanti ada perayaan minggu depan di perayaan Maulid ya mungkin berganti gitu kan usahanya gitu, kemudian nanti ada perayaan berikutnya bisa berganti lagi gitu. Baik, Gitu, ini Mbak. baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Mr. I17. Sektor mikro kan biasanya paling terasa dampaknya, tapi kalau dalam skala makro, efek perayaan 17 Agustus ini kelihatan nggak sih di pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal ini? Silakan Pak Nur Haryadi. Nah, kalau kita bicara makro ya, kalau BPS itu kan kita merilis angka pertumbuhan ekonomi secara triwulan ya, 3 bulan sekali. Jadi kemarin baru merilis kami di tanggal 5 kemarin untuk triwulan 2 untuk bulan April sampai dengan Juni. Nah, nanti untuk triwulan 3 di bulan Juli sampai dengan September ya, Juli, Agustus, September. Itu akan dirilis di bulan Oktober nantinya, Oktober atau November. Jadi kita lihat bukan hanya acara peringatan 17 ya di TW3 ini. Jadi ada banyak kegiatan nanti yang akan kita rekam di situ gitu, termasuk juga dari program-program pemerintah ya, seperti program MBG yang masih berlanjut, kemudian juga ada program Kopdes ya. Jadi secara makro itu kita kumpulkan fenomena-fenomena dan juga data ekonomi ya, baik dari UMKM maupun dari usaha-usaha besar dan juga pemerintah, sehingga nanti akan kelihatan gitu kan dampaknya secara makro. Oke, Gitu, Mbak. baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari YouTube ya Pak Nur Haryadi dan Bu Rahmania dari @tadins. Apakah ada indikator tertentu dari BPS yang bisa digunakan untuk melihat apakah sebuah perayaan masyarakat memberikan dampak ekonomi yang signifikan? Silakan Pak Nur Haryadi. Iya, yang pertama tadi itu pertumbuhan ekonomi ya yang kita rilis tiap 3 bulan. Kemudian juga kita bisa ngelihat juga angka pengangguran gitu. Angka pengangguran ini juga kita rilis secara 3 bulan ya. Kita lihat apakah dibanding TW2 kemarin ya ada peningkatan atau ada penurunan ya terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dan juga tingkat pengangguran.
Kemudian dari konsumsi masyarakat juga kita melakukan survei 3 bulanan ya, kita melihat juga apakah konsumsi masyarakat itu meningkat gitu kan ketika ada perayaan-perayaan atau hari besar gitu. Itu Mbak, ada beberapa indikator yang tadi konsumsi, kemudian pertumbuhan ekonomi, pengangguran. Nah, itu indikator besarnya yang kita hitung, Mbak. Baik, pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan ya menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Kita terima penelpon kita selanjutnya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Ega Lianti. Selamat pagi dengan Pak Zakaria di Kenten ya Pak ya? Iya. Silakan Pak Zakaria. Ada yang dari Biro Statistik ya? Ada dari BPS Pak. Iya, dari BSS Bapak dari Statistik. Tadi saya dengar laporan itu untuk pertumbuhan ekonomi per tahun ini dibanding tahun yang lalu, katanya sampai bulan Juli ya 5,20%. Pertanyaan saya, itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah itu stabil, turun atau naik? Itu dari penjelasan dari Statistik. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria di Kenten ya. Silakan Pak Nur Haryadi untuk ditanggapi. Iya, baik. Jadi memang kalau kita lihat kondisi ekonomi kita ya, memang kita lihat daya beli masyarakat tuh emang ada sedikit menurun ya dibanding tahun sebelumnya gitu. Kemudian kalau kita lihat dari angka pertumbuhan ekonomi juga di TW1 kemarin angka pertumbuhan ekonomi kita tuh 5,34%. 5,34%. Kemudian di TW2 ini sedikit melambat di angka 5,2%. Gitu. Dan kalau dibandingkan dengan angka nasional juga kita ini masih di bawah angka nasional. Angka nasional itu di TW2 kemarin adalah 5,29% pertumbuhan ekonominya. Tuh. Ya, tapi memang karena Sumsel ini penyumbang ekonomi terbesarnya adalah pertambangan, jadi ketika pertambangan itu produksinya menurun, maka ekonomi Sumsel secara keseluruhan juga akan sedikit menurun. Jadi memang kalau dibandingkan dengan TW1 atau TW2 di tahun sebelumnya 2025 memang ada sedikit perlambatan. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5%, tapi memang lebih lambat dibanding periode sebelumnya. Gitu Mbak. Baik, saya kembali ke Bu Rahmania nih Bu. Kalau kita berbicara tentang kebijakan seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membuat kegiatan masyarakat sekaligus menjadi ruang pertumbuhan ekonomi untuk UMKM ini sendiri, Bu Rahmania? Baik. Halo, Mbak. Ya, silakan Bu Rahmania. Bisa mendengar saya? Iya, bisa didengar Bu. Apa kebijakan pemerintah sebagai pertumbuhan ekonomi ya? Kalau kita kaitkan pembahasan kita di 17 Agustus ini, UMKM, pertumbuhan ekonomi, saya melihat kebijakan pemerintah ini adalah memang sebagai ruang atau ekosistem yang menentukan apakah momentum 17 Agustus ini hanya bisa menghasilkan transaksi sesaat saja atau menjadi pintu ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran pemerintah sendiri saat ini untuk menempatkan UMKM melalui beberapa instrumen ya atau akses pembiayaan, kemudahan berusaha ataupun digitalisasi, ada pendampingan, pemasaran ya. Kalau melihat kebijakannya dalam kebijakan pemerintah ini kita mengklasifikasi menjadi 5 ruang, yaitu sebagai ruang fiskal, ruang pembiayaan, ruang pasar ya, ataupun kemudian sebagai ruang digital ataupun sebagai ruang pemasok ya. Jadi kalau misalnya kebijakan ekonomi pemerintah ini sebagai ruang fiskal, artinya pemerintah menciptakan permintaan, pemerintah membelanjakan anggaran tadi untuk berbagai kegiatan ya. Pemerintah kan memegang anggaran ya, berbagai kegiatan mereka belanjakan termasuk kegiatan masyarakat.
bisa pariwisata, bisa event, bisa pengadaan barang jasa ya, termasuk 17 Agustus ini bisa menjadi anggaran pemerintah dibelanjakan untuk belanja lokal, kemudian UMKM mendapat pesanan, kemudian peningkatan pendapatan UMKM itu alurnya ya, kemudian adanya tenaga kerja dan pemasok lokal sebagai penggerak ekonomi. Kemudian ada pula pemerintah sebagai ruang pembiayaan. Jadi UMKM tadi mampu menangkap peluang ya. Jadi sangat penting karena masalah UMKM itu kan bukan hanya pada permintaan ya, bukannya tidak adanya permintaan, tetapi tidak ada modal pun itu menjadi masalah ya. Jadi kebijakan pemerintah melalui KUR ya, KUR tadi bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan perekonomian. Jadi menyalurkan KUR ya memang sekarang sudah digerakkan oleh Pak Purbaya ya. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah sebagai ruang pasar, artinya pemerintah itu menjadi pembuka pasar ya. Jadi yang paling penting bagi saya mengatasi masalah 17 itu yang insidentil tadi. Jadi pemerintah memberikan pasar, contohnya 17 Agustus ya, UMKM memperoleh pelanggan ya, kemudian dilakukan digitalisasi atau pelanggannya menjadi tetap ya. Jadi sepanjang tahun dari pemerintah membuka pasar tadi itu berkelanjutan. Itu fungsi pemerintah sebagai pembuka pasar. Kemudian yang keempat tadi adalah memperpanjang umur ekonomi ya. Jadi sebagai ruang digital ya, memanfaatkan digital kita ya, konsumen. Misalnya saya contohkan pada saat konsumen tadi beli bendera atau beli pempek atau beli makanan gitu ya, konsumen kan scan QR gitu ya, kemudian masukkan nomor WhatsApp. Nah, kemudian fungsi pemerintah sebagai ruang digital tadi yaitu memperpanjang umur ekonomi dari event tadi ya. Jadi bulan berikutnya penjual tadi sudah ada nih database dari pembeli ya. Kemudian bisa ataupun dia bisa menawarkan lagi 2 minggu lagi dia pesan lagi, tidak tergantung pada saat 17 Agustus saja. Yang terakhir pemerintah sebagai rantai pasok ya, pemerintah menciptakan multiplier effect. Ini yang membuat hubungan dengan ekonomi makro itu menjadi berkaitan ya. Jadi bayangkan kalau misalnya pemerintah kita mengadakan event 17 ya, nominalnya 1 miliar gitu ya, anggarannya 1 miliar. Nah, kalau seluruh kebutuhan itu dibeli di luar daerah, jadi 1 miliar tadi itu adalah sebagai rantai pasok, sebagai uang tadi keluar ya. Jadi dari 1 miliar tadi terciptalah catering, terciptalah bahan baku, terciptalah percetakan, transportasi, tenaga kerja. Jadi dari rantai pasok tadi menciptakan uang tadi berputar. Jadi uang berputar lebih banyak di dalam perekonomian. Seperti itu. Baik, Bu Rahmania dan Pak Nur Haryadi, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum diakhiri pertanyaan terakhir ini. Untuk Bu Rahmania, apa yang bisa dilakukan masyarakat nih Bu untuk ikut menggerakkan ekonomi lokal, khususnya UMKM di Sumatera Selatan? Mungkin silakan juga Bu Rahmania untuk pesan-pesan pentingnya sekaligus closing statement ya di kesempatan pagi hari ini. Baik. Terima kasih Mbak Ega. Jadi bisa sekali ya masyarakat kita menggerakkan ekonomi secara lokal ya. Bahkan kalau tujuannya itu meningkatkan pendapatan gitu ya. Masyarakat itu tidak harus menunggu program dari pemerintah sebenarnya. Masyarakat sendiri adalah sumber permintaan ya yang bisa membuat uang tadi berputar. Nah, lokal ya, di daerah artinya ya. Jadi untuk konteks kita misalnya di Sumatera Selatan dari momentum 17 Agustus ini saya melihat ada beberapa tindakan yang mungkin paling efektif ya sebagai ekonomi. Yang pertama kita prioritaskan belanja ya, prioritaskan belanja dari produk lokal dulu ya. Kalau kebutuhan kita itu bisa dibeli dari UMKM lokal, jadi belilah di UMKM lokal. Jadi konsumsinya itu masuk ke kantong UMKM gitu ya. Jadi prioritaskan belanja produk lokal. Jadi uang tadi bisa mengalir ke pedagang kecil, pemasok bahan, kemudian ke pekerja ya, kemudian juga bisa berimbas ke usaha-usaha lain. Kemudian
selanjutnya kita bisa membuat kegiatan 17 Agustus ini sebagai pasar rakyat ya. Jadi habis lomba kemudian selesai. Nah, dari 17 Agustus ini kita bisa nanti minggu depannya lagi kita buka lagi gitu ya. Misalnya ada kelurahan atau desa sudah menyiapkan 30 booth untuk UMKM. Nah, tidak hanya 17 Agustus, seminggu lagi itu masih bisa digunakan, misalnya kuliner, pempek, kerajinan, pakaian, ataupun apa produk pertanian tadi. eh, jadi dengan begitu uang yang kita terima itu bisa bisa lama berputarnya ya di wilayah tadi. Jadi muter di situ, dibelilah ini. Bu tadi jangan dimanfaatkan pada saat 17 Agustus saja. Kemudian selanjutnya dari kegiatan tadi kita membuat paket belanja lokal ya. Contohnya apa? Misalnya tadi apa seperti apa pempek, kemplang gitu, kerupuk, makanan khas kita gitu ya. Nah, itu masyarakat itu bukan hanya bisa membeli pada saat 17 Agustus. Kita tetap identitas kita sebagai pengusaha lokal itu bukan hanya pada saat perayaan saja. Apalagi ya, bisa juga kita masyarakat menjadi apa promotor gratis ya dari dia membelanjakan tadi, masyarakat yang belanja tadi foto kan, terus kemudian diposting, kemudian di tag UMKM. Nah, jadi apa bisa merekomendasikan ke apa ke halayak ramai bahwa produk ini enak, produk ini bermutu seperti itu ya. Seperti itu Mbak Ika. Baik, terima kasih Bu Rahmania. Pak Nur Haryadi, silakan untuk closing statement sekaligus ya untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait tema kita hari ini, Pak. Iya, baik Mbak. Jadi memang kita melihat UMKM ini sebagai posisi yang sangat penting ya dalam perekonomian Sumsel ini ya. Jadi UMKM ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja gitu, tapi juga bisa menjaga daya beli masyarakat di sekitarnya. Dan juga UMKM ini juga nantinya berpotensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru ya di Sumsel ini ya, di tengah adanya diversifikasi ekonomi ya. Jadi oleh karena itu ini menjadi PR kita bersama ya, bukan cuma pemerintah tetapi juga dunia perbankan, kemudian masyarakat ini juga perlu membangun ekosistem ya agar UMKM ini bisa bertahan lebih produktif dan juga menghasilkan ekonomi yang lebih tinggi ya, karena pada akhirnya nanti ketika UMKM itu meningkat naik kelas, itu juga akan memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Selatan gitu. Itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Haryadi dan Bu Rahmania atas informasi, atas waktu yang sudah diberikan di kesempatan hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan kita hari ini ya, di hari Selasa 18 Agustus 2026. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar ya, bukan hanya menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kebersamaan, tetapi juga dapat membuka ruang bagi bergeraknya ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat beraktivitas, berbelanja, menikmati kuliner, menggunakan jasa, membeli produk UMKM, dan menghadiri berbagai kegiatan, di saat yang sama terjadi perputaran ekonomi yang dapat dirasakan oleh banyak pelaku usaha. Namun pendengar, tantangannya adalah bagaimana agar dapat dampak tersebut tidak berhenti ketika rangkaian perayaan 17 Agustus selesai. Jadi momentum tersebut perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperluas pasar, mendapatkan pelanggan baru, meningkatkan kualitas produk, serta membangun usaha yang lebih berkelanjutan. Bagi pemerintah, data dan evaluasi menjadi penting untuk mengetahui seberapa besar dampak berbagai kegiatan masyarakat terhadap perekonomian daerah. Sementara bagi UMKM, setiap momentum dapat menjadi kesempatan untuk tumbuh
tumbuh dan memperkuat usaha. Terima kasih untuk para narasumber kita di kesempatan pagi hari ini yang telah berbagi informasi dan edukasi dalam dialog interaktif Palembang Menyapa, dan juga untuk pendengar terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Palembang pagi ini. Palembang Menyapa.